Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Ainun Az-Zahra dengan NIM 220404501025 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Sosioantropologi Pendidikan. Diskursus mengenai peran perempuan tidak pernah habis dibicarakan. Perempuan sebagai aktor pekerjaan domestik ataupun perannya di ruang publik tidak usang diperdebatkan, dijadikan wacana diskusi di mana-mana. Hal tersebut membuktikan bahwa banyak pihak, mulai dari intelektual, aktivis LSM, hingga penggiat gerakan perempuan masih terus menggaungkan keterlibatan, keterwakilan, dan partisipasi perempuan dalam berbagai ranah strategis kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya perjuangan dan pergerakan yang dilakukan baik oleh gerakan perempuan ataupun oleh mereka yang memiliki concern dalam isu perempuan membuktikan bahwa masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan gender. Sejarah bangsa merekam dengan baik setiap detail pergerakan sosial yang diinisiatif oleh tokoh-tokoh perempuan. Peran mereka pada tokoh perempuan sejatinya menjadi peletak dasar perjuangan perempuan untuk memiliki hak yang sama di ruang publik. Perempuan memiliki peran dalam berbagai bidang kehidupan, tidak stagnan dalam satu aspek saja. Dengan kata lain, lintas bidang dalam bingkai pembangunan manusia hampir seluruhnya digarap oleh kaum perempuan. Pergerakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya diambil dengan sempurna oleh para tokoh sejarah perempuan. Dalam hal yang lebih khusus, perempuan memiliki andil besar dalam pendidikan bangsa, bahwa dalam setiap bidang kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun kesetaraan gender itu sendiri, semuanya memiliki esensi yang sama, yaitu perjuangan pendidikan bangsa. Perempuan sebagai insan secara kodrati ataupun konstruksi sosial diberi label pendidik, suatu gelar yang secara otomatis didapatkan perempuan. Di Indonesia yang ada hanyalah bahasa ibu, tidak ada bahasa ayah. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang ibu atau lebih luas perempuan memiliki peran yang besar dalam proses pendidikan. Gerakan yang diciptakan para aktivis perempuan secara mendasar bertujuan untuk mengangkat posisi perempuan. Langkah demi langkah yang dilakukan oleh para tokoh perempuan pada lintasan sejarah membuktikan bahwa perempuan Indonesia bersungguh-sungguh meletakkan dasar pergerakan perempuan atas nama kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal tersebut terbukti berhasil membangun karakter sosial atas situasi kaum perempuan dan mendapatkan pengakuan. Gerakan pembebasan perempuan merupakan gerakan yang heterogen dengan berbagai teori dan pandangan politik. Salah satu tokoh pendidik Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh perempuan yang sering dianggap sebagai peletak dasar perjuangan perempuan Indonesia ini, lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya ialah Raden Mas Adipati Sosrodiningrat, seorang bupati Jepara. Raden Ajeng Kartini berdiri tidak hanya sebagai tokoh, tetapi juga tokoh yang monumental. Keberaniannya melampaui perempuan pada masanya, maka tak heran jika ia dinilai sebagai pelopor yang menegakkan tonggak perjuangan perempuan. Isu atau perjuangan yang disuarakan oleh Kartini terhimpun rapi dalam surat-suratnya yang kemudian dibukukan. Habis gelap terbitlah terang. Isi surat-suratnya seputar perlawanan dan kritik sosial atas kesewenang-wenang yang dilakukan golongan laki-laki pada saat itu. Kartini memprotes keras kawin paksa atau pernikahan yang dipaksakan kepada seorang perempuan, padahal belum pernah mengenali lelaki yang hendak menikahinya, bahkan belum pernah melihat batang hidungnya sama sekali. Poligami atau pada saat itu sudah menjadi hal yang biasa ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dan semua istri tersebut tinggal dalam rumah yang sama. Perceraian dengan tanpa alasan yang jelas. Tradisi seorang perempuan ketika sudah dewasa harus dipingit atau diam di rumah dan baru boleh keluar rumah setelah bersuami, dan kurangnya akses pendidikan terhadap perempuan. Sejumlah pesan yang Kartini suratkan kepada eksplisit menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang dapat membuat kaum perempuan merdeka dan berdikari adalah pendidikan. Pendidikan yang memiliki fungsi memerdekakan dan memartabatkan menjadi satu-satunya alat yang harus dikuasai perempuan untuk melawan penindasan yang selama ini ditujukan kepadanya. Dengan belajar, kaum perempuan akan terdidik,
tercerahkan dan tercerdaskan, menjadi manusia seutuhnya yang bebas memilih pilihan hidup berdasarkan pertimbangan akal budi. Maka dari itu, atas keresahan dan segenap permasalahan yang menimpa kaum perempuan, Kartini fokus pada pendidikan sebagai solusi dan ketidakadilan. Kartini merupakan salah seorang dari sedikit perempuan Indonesia yang memperoleh pendidikan barat. Meskipun hanya memperoleh pendidikan tingkat elementary school, yaitu European Leer School, namun Kartini telah dapat menguasai bahasa Belanda, sehingga ia memiliki modal pengetahuan yang cukup untuk berhubungan dengan dunia modern. Komunikasinya dengan teman-temannya di Eropa dilakukan lewat surat-menyurat dalam bahasa Belanda. Beberapa surat yang terkumpul dalam bukunya pun dilayangkan kepada sahabat-sahabatnya yang orang Belanda. Keadaan perempuan pada masa Kartini tidaklah sebebas keadaan perempuan di zaman sekarang. Pada masa itu, budaya feudal masih sangat kuat berkembang di masyarakat. Dengan adanya budaya feudal itu, kebebasan maupun pemikiran perempuan tidak ada artinya. Keberadaan perempuan tenggelam di antara keberadaan laki-laki. Perempuan sepenuhnya patuh dan tunduk di bawah kekuasaan para kaum laki-laki. Hal ini terungkap dalam surat Kartini kepada Nona Zehendeler tanggal 25 Mei 1899. Kartini mengatakan, "Kami gadis-gadis masih terantai kepada adat istiadat lama. Hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami anak perempuan pergi belajar ke sekolah, keluar rumah tiap-tiap hari. Demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya sudah berumur 12 tahun, lalu saya ditahan di rumah saya meski masuk tutupan. Saya dikurung dalam rumah seorang diri, sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi, bila tiada serta seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi kami, dipilih oleh orang tua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya dengan tiada setahu kami." Zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Partisipasi perempuan dalam pendidikan semakin mendapatkan momentum, yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan. Meskipun zaman sudah modern, masih banyak orang yang berpikir lebih baik perempuan di rumah. Pasti banyak orang bahwa anak laki-laki saja yang lebih baik menempuh pendidikan. Padahal pendidikan juga penting bagi perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Dengan memiliki pendidikan, perempuan bisa meringankan beban tanggung jawab. Misal, harus mempersiapkan diri untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menyusul pula tanggung jawab lain berupa tanggung jawab sepenuhnya atas anak-anak mereka, baik jasmani, kebutuhan akan kasih sayang, serta tidak akan kalah pentingnya adalah kebutuhan akan pendidikan anak-anak mereka. Maka dari itu sangatlah penting perempuan memiliki pendidikan. Ini salah satunya, yaitu menjadi guru untuk anaknya. Perempuan memiliki kodrat menjadi ibu, maka dari itu penting perempuan memiliki pendidikan karena bertanggung jawab penuh akan pendidikan anaknya. Pendidikan nomor 1 didapat dari ibunya. Dengan pendidikan sang ibu, anak akan terdidik dengan lebih baik. Kedua, mampu mengikuti perkembangan zaman. Perempuan dengan pendidikan akan lebih siap akan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Keempat, memiliki karir yang cemerlang. Pendidikan memiliki arti penting dalam mencapai karir yang cemerlang, sebab hal ini akan menjadi salah satu penentu dalam perkembangan karir ke depannya. Dengan bekal pendidikan yang baik, maka dia akan lebih siap untuk bersaing mendapatkan berbagai posisi strategis di dalam perusahaan dengan para pria. Bekal pendidikan yang cukup tentu akan membuat wanita lebih siap dan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang pastinya akan membawa kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Ayo tempuh pendidikan setinggi-tingginya.